Nah sekarang ini guest kita Uci. Halo Haris, Uci, halo Bang. thank you banget Ci. Baik. Lo mau hadir di Live 60, ini suatu kehormatan bagi kita luar nih. biasa. Gue dong yang kehormatan lo bisa mampir ke Bandung ke kafe. Oh, iya. Cerita menarik sebenarnya. Pada saat itu tahun 80-an ya, sampai 90 tuh kan kafe-kafe dan restoran bintang 5, hotel-hotel dikuasai Filipin, bener nggak? Oh benar, Ya kan? di Syariah Filipin. Filipin Gua semua pernah kan, tuh. hampir banget. 75% yang Iya. main tuh Filipin. Filipin. Kenapa ya? Kitanya Kenapa gitu gitu. ya? Nah itu sebabnya akhirnya saya pelajari. All eyes on me. All eyes on me. Better go in. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. Better go in. Ya guys, selamat berjumpa lagi dengan Live 60. Ya Bang, apa kabar? Baik. Kita bertemu lagi ya. Waduh. Oke, luar Bang. Biasa, udah lama nih nggak ketemu, Riz. Iya, nih gue buka ya, kan kita udah tes ya. Iya, sip. Nah, ini sekarang spesial banget bagi kita karena kemarin-kemarin tamu-tamu kita angkatannya 70-an ya. 70, 80. Walaupun dahsyat juga. Dahsyat. Nah, sekarang ini spesial nih ya. Kita punya tamu, punya guest, kita berkunjung ke tempatnya. Ya. Dia sebenarnya masih muda, kece, tapi masuk angkatan Live 60 juga nih Bang. Masih lah. Karena range 80-90 lah. Nah, ini banyak nih cerita-cerita nih Bang. Ya, Apalagi kemarin kita bicara Jakarta Poros Jakarta Bandung ya. betul. Di zamannya Oke, loh, Riz. nah sekarang ini guest kita Uci. Halo Haris, Uci, halo Bang. thank you banget Ci. Kabar? Baik. Lo mau hadir di Live 60, ini suatu kehormatan bagi kita Wah, luar nih. biasa. Gue dong yang kehormatan lo bisa mampir ke Bandung ke kafe Oh iya, halaman, iya. kunjungin gue. Udah long time no see Iya, ya. kita teman Iya, lama iya. Bang. Yoi, Lama iya. ya. Ya Ci, gimana Ci? Sibuk terus. Apanya yang gimana nih? Ya, Kesibukan? nih, ya, yang gua tahu kan lo juga di Jakarta ya. Ini Ya. kita mulai Hijrah dari ke Bandung. Jarak Bandung. Ya. Ci, Live Ya. 60 itu cerita anak muda selatan tahun 70 apa 90. Ya. Ini tali silaturahmi biar kita tahu dulu tempat-tempat kita apa sih, hangout kita, biar ini regenerasi kita tahu nih. Boleh. Oke. Jadi kan gue pindah ke Bandung tuh tahun 87 ya. Iya. Karena kuliah di sini. Iya. Kuliah di Bandung, saya kuliah di Unpar waktu itu. Pada saat itu hangoutnya pasti ke Ciamplas dong, Studio Is. Siapa yang atas Studio Is ya kan? Legend lah ya. Wah, ya apalagi kalau anak Unpar itu kayaknya kita kayak taman bermain anak Unpar gitu. Jadi kita kalau ke sana tuh ya isinya anak-anak teman-teman kita gitu. Jadi wah itu udah apalagi baru-baru masuk ya. Baru pindah ke Bandung itu sering banget gitu ke situ. Tapi awal-awal saya ke Bandung aja sih sering ke sananya. Habis ke sini kan kebetulan saya bergabung sama KSP ya di tahun 88 itu. Oh iya. Udah mulai bergabung, mulai nyanyi-nyanyi, jadi sudah agak jarang hangout ke disco gitu ya. Oh, oke. Nah kita kan kuliah juga. KSP Ya. itu apa tuh? Banyak yang nggak tahu juga. KSP Band itu adalah kelompok suara Parahyangan. Oh, iya. Kebetulan saya kan kuliah juga di Unpar ya. Iya. Parahyangan itu sebenarnya ngambil dari Unparnya. Oh, Karena anak Unpar semua. dulunya Oke. pada saat itu kayak inilah kayak unit band yang Iya, suka iya. dikirim-kirim ke kampus lain gitu loh. Jadi kan kalau kampus-kampusnya suka ada acara tuh. Oh. Nah biasanya KSP tuh suka diundang Oke. gitu. Jadi tapi kan waktu itu masih ya istilahnya belum profesional ya. Iya. Nah makin kesini begitu tahun 91 saya udah mau lulus, saya dan teman-teman waktu itu lagi asik-asiknya nyanyi gitu. Saya pernah main di TVRI juga ya dulu ya. Iya. Kemudian kita mau lulus kan biasanya kalau lulus kelar dong pasti kita kerja balik lagi ke Jakarta, namanya anak kos ya kan. Iya. Akhirnya tuh saya beberapa Martin, Sisi waktu itu teman-teman saya segrup udah pada mau lulus semua. Iya. Nah barulah mau serius nih kalau mau nyanyinya mau terus apa enggak nih. Kalau misalnya nyanyinya mau terus berarti kan kita harus profesional Iya, ya. oke. Artinya kita harus bisa menghasilkan supaya bisa hidup gitu. Lu tadi lu masih bolak-balik Jakarta. Jakarta Bandung Anak Bandung kos, terus anak ya anak kos kos ya. Ci, sorry Ci. Iya, Kan gua tanya ke SP, lu kan SMA 6. SMA 6. SMA 6, Jakarta, Makam. Lu pangkat lu ya, Makam, 70. anak Blok M. Yo, Nanti dulu ya, SMA lo dulu Ci. Ya. Lu SMP 12. SMP 2 Lu angkatan Sandy ya? Sandi, SMP 12 SD PSKD. Yo, Bang Sandy, gue boleh interview nih. Katanya Eh. mau Uci ya, ntar ya. Iya. Gue izin interview Bang Sandy Iya. Uno ya. Tapi kita tunggu juga di channel ini dong, Stan. Iya, di Live 60.
Pasti dia Sandy kenal sama gua juga lah. Iya. Ci, SMA Ya. 6 lu kemana aja? SMA 6. Sorry, tahun berapa iya. SMA lu? 84 atau 87? Oke, 84 gua keluar lu Ya, nyambung ya. ya gue Oke, masuk Ci, SMA 84, lu gue gimana, 87. Ci? Jadi SMA gue karena di SMA 6 ya, setoran Blok M lah ya kita bergaul. ya. Ya pasti zaman itu ada lintas Melawai dong, Pasti. ya kan? Yang kita katanya tiap sore Oh, lu lintas absen terus Melawai. tiap hari? Absen? Gak tiap hari juga sih. Jadi, lu tau kan, gue anak basket, jadi gak ada Iya, waktu Pak. gitu Iya, kan? Jadi banyak kan main basket daripada gaul. Tapi suka juga ikut-ikut kalau Sabtu Minggu suka. Sabtu itu biasanya tuh anak-anak LM tuh Sabtu tuh nangkring di ya kita biasa kan naik mobil teman yang pada saat itu gue inget banget mobil yang paling gaya adalah CJ7. bukan, kalau cewek-cewek itu Honda Civic Oh, Civic setrikaan. Civic Oh, Wonder. Iya, Civic Wonder Wonder. gitu. Iya. Itu kan mobil gaul dan kebetulan temen gue ada Iya, mobil itu keren itu. banget tuh. Ya kan pada saat itu kita Iya. kalau misalnya gitu kita kayak ya cewek-cewek yang di dalamnya cewek-cewek gitu ya. Pasti Ya kan? diliatin. Diliatin dong gitu ya. Enggak diliatin di Uber. Di Uber bener Uber. gitu aja, tapi sekali-sekali lucu-lucuan aja sih ya, ngalamin lah kayak gitu ya. Jadi karena saya juga emang dari kecil sampai dari SD sampai SMA tuh sekolah tuh nggak jauh, Bulungan, paling Poling balik lagi. Jadi saya memang anak Kebayoran banget gitu anak ya, selatan banget anak ya. selatan banget gue gitu. Stempel lagi, Riz. Lintas Iya, Melawai. saya mas ya. Stempel lagi benar-benar Muri Selatan. Iya, Nah, anak lu kan selatan. lintas main lu pastilah anak zaman dulu kan disco dong, disco. Iya. Iya. Kalau disco gimana sih? Kalau dulu paling Ori ya, ya Ori, kan? iya. Ori, Musro ya kan? Musro, Ebony. Ebony iya. belum. Oh, belum. Ebony di 90. Ebony, dong, tapi Ebony udah ngalamin, lewat, ya? tapi jarang karena agak jauh kan dari rumah kita, udah lewat. dari rumah kita agak jauh ya Riz ya. Iya. Ebony. Terus ya itu tadi kebetulan saya kan emang atlet ya dulu. Jadi kadang-kadang Atlet apa sih? basket. Basket. Saya pun DKI juga kan opsi dulu. Jadi saya tuh hari-harinya main basket terus gitu ya. Banyakannya. Jadi Sabtu tuh gak akan bisa malam-malam banget. Oke. Jam 9 tuh udah siap-siap Karena lu tidur. besok mau latihan Karena lagi. besok pagi kita di Senayan dong, latihan fisik jam 7 udah harus di lapangan, bener nggak? Jadi saya sekali-sekali banget gitu dalam soal kalau gaul gitu ya, kalau dia ulang tahun, kalau nggak diajak temen, oke deh boleh, tapi nggak akan malam-malam banget Iya, juga. masih. Tapi ngalamin tuh yang namanya Ori, namanya Musro, Oh, itu ngalamin lah, harus ngalamin dong sebagai ya kan. Lo kalau di Nggak Musra mau sampai tinggalan jam berapa? zaman. Sampai jam berapa? Ya paling jam 9, jam 10 udah pulang. Itu baru buka dong. Pernah sih sampai agak malam, cuma ya Itu sekali-sekali. lagunya belum enak gitu. Emang. Waiters masih geblok. Ya kan kita masih SMA, ya ampun. Di diskotik jam 9 lagunya belum enak. Jadi gue Belum bukan, turun. memang gue tuh terus terang gue bukan anak disco Oh, zaman iya, dulu iya. tuh. Karena itu tadi kan gue bilang ya atlet banget gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman suka ngajak ya suka ikut juga lah ya. Boleh lah. Biar tahu dong dunia pergaulan seperti apa, nggak ketinggalan zaman banget Terus ini, gitu. Ci, tempat-tempat makan dulu di mana dulu kalau nongkrong makan? Kalau Anak sekarang selatan banyak ya, ngomong Iya. anak selatan ya. Bakso lapangan tenis, Oh, bener nggak? iya. Di di mana? Danau Wangsa, Danau Wangsa, Bati Yunus. Pati Tapi yang bakso itu tuh gila tuh, yang Bakso gede, kumis. Bakso kumis yang legend. bakso kumis tuh legend banget. Danau Wangsa. Kayak semua orang. Terus Pasti. kalau misal kita habis gaul, pasti kemana? Ke Hilton. Iya, Peacock. Makan Peacock. Oh. Semua orang habis gaul pasti basiannya ke Pasti Peacock semua. ya kan? Semua orang pasti ketemunya di Jam situ. berapa tuh? Ya pasti di atas jam 12 lah ya kalau Orang bilang tuh zaman misalnya. itu tempat muntahan, guys. Muntahan banget, muntahan Udah banget, basian puncak-puncaknya gitu ya. ya, Kalau sekarang basian gitu ya. Pasti ya. Nah sekarang juga sih itu 2000-an. Ya pokoknya itu ya kalau tempat makan yang apa lagi ya? Zaman-zaman AHA. Oh, Aha. itu SMP. SMP ya? SMP Oh, iya, itu dekat ya? SMP itu saya main sama teman-teman pasti ke AHA. Blok M kan, yang Iya. sekarang jadi pasar Blok M ya. Iya, iya. Ya. Nah dulu ke AHA, GM ya kan. Ah, GM. Boy, GM. Bami Boy juga, Iya, Bami oke, kita boy. kalau kita gak ada rumahnya domestik, jadi Waktu kita itu sering ke Jeep Bami kan Boy. masih di belakang tuh. Iya. Masih di dalam pasar Blok M. Masih Ya, dekat. gitu. Oke Ci, Ya. SMA lu oke banget, lu gaul banget, lu main basket juga, gua salut juga. Nah lu hijrah ke Bandung kan? Iya, ke Bandung. Guys, kita nih sekarang ada di Cafe Halaman. Ini tempat Uci. Gua rasa kalau lo anak gaul Bandung tau lah. Iya. Ci, gimana nih? Lu cerita dong, lu bisa sampai ke Bandung. Sampai ke Bandung karena kuliah. Udah lu kuliah? Oke, Kuliah, di Parayangan. Unpar ya, HI. Gue mengambil Lu kenapa HI. pilih Unpar? Arsitek Sebenarnya ya? enggak HI. Oh, HI, sorry. Gue anak ada gitu gue tambah arsitek gak ada kali ya.
Gak, gue anak HI hubungan. Ya pada saat itu kita sebenarnya kalau SMA kan kita sebenarnya sembari nggak tahu ya kita mau Iya. mau jadi apa sih sebenarnya kita tuh ya. Oke. Cuma kalau sudah pasti waktu itu kalau HI kan hubungan Caranya internasional lama. ya, politik ya internasional. Kebetulan kan kakek saya kan ambasador ya Iya, dulu. iya. Jadi bisa kebayang lah, oh ya pasti kalau kuliah itu pasti jurusannya ke situ Oh, lah gue baru ya. tahu tuh, Bok. Yang lu ambasador. Ah, ya, baru saya, tahu. kakek- Karena nyokap kakek bahasa saya- Inggrisnya oke banget ya. Kakek saya tuh duta besar Ya, dulu. Nyokap bahasa Inggrisnya oke banget ya. Nyokap gue bisa 7 bahasa, karena Makanya. dia keliling-keliling anak Zaman dubes. kita bahasa Inggris Anak diplomat. Dia mah anak diplomat jadi bisa bahasa Keren, Swedia, keren, bisa keren. macam-macam. Kalau saya kan cucu aja jadi. Nah, Tapi ya karena tahu-tahuan aja gitu, terus ada kebetulan kakak kelas saya di SMA dulu juga kuliah di situ, Unpar. ngasih tahu, "Lu kuliah di sini aja, Ci." Gini-gini. Ya juga deh, ya deh. Beneran. Cerita nih, sorry. Nyemplung Nih, gua di Bandung. 3 poros nih, Unpar, KSP, sama Kafe Halaman nih hubungannya gimana nih, Ci? Hubungannya Bisa di adalah KSP Band. KSP Gimana dulu, ceritanya? duluan KSP. Jadi saya masuk Unpar. Pada saat itu waktu itu saya latihan di sini. Kebetulan di sini ada studio, Oh, ada studio gitu. latihan. Itu latihannya di sini. Latihan di sini. Nih, Waktu lu itu baru- vokal group. Ini belum bercerita kemana-mana Belum, cerita belum. ini. Ini baru vokal group. Waktu itu kan kalau di Unpar suka ada kejuaraan vokal group. Oh. Bisa Oh, visip, vokal tapi group. fakultas atau fakultas tuh, Iya, iya, visip iya. lawan teknik lawan gitu-gitu. Nah saya diajak karena tahu saya suka nyanyi, jadi diajak nih vokal Oh. group latihan di sini. Ini kebetulan markasnya KSP. Oh, Ini tuh markasnya jadi KSP, markasnya KSP, karena tempat latihan kan. Soalnya kalau gue tanya, kalau Habi Unpar juga? Ya, dialah foundernya KSP. Oh, tapi dia Unpar juga? Dia Unpar juga, ekonomi. Pantesan alma mater. Iya. Jadi KSP itu Unpar semua ya? Dulu, kalau sekarang Oh, enggak. udah mix, Sekarang ya? yang Unpar tinggal 3 orang kali. Oh, Sisa, yang itu lainnya udah link KSP Karena sama udah- Kafe Halaman karena kayak udah gitu. profesional, nggak mungkin kan kalau cuma Unpar kan mahasiswa statusnya kalau udah lulus Jakarta balik keluar gitu. Akhirnya kalau kita mau serius kita pro ya udah kita sesuai kebutuhan ini deh cari orang gitu. Akhirnya cari ya ada yang lain-lain ya udah sekarang bebas udah. Iya, iya. Yang penting profesional aja gitu. Iya. Bang, Gitu. Iya. cerita Bandung zaman dulu pasti nggak jauh dari Studio Is. Ya, Betul. Ya. Studio Is, Bumi Lintas Sangkuria, Dago, Bumi Sangkuria. Bumi Sangkuria. Cimbeluit. TC. Itu apalagi restoran. Bang di zaman Bandung. Ya Tuh, sempet sih poros Jakarta Bandung tuh. Ya Senedu ya, Bang. Sanadu, tapi bukan zamannya Uci kan. Aku nggak ngalamin Sanadu. Zaman gua gitu. Iya. Gitu loh, Bro. Nah, saat itu kan anak Jakarta Emang? kalau kita main tuh udah kayak Bandung ini udah kayak kita ke Blok M, Riz. Iya benar. Padahal dulu belum ada tol ya. Belum ada Iya. tol. 5 jam 6 jam ya ke Iya. Bandung ya. Lewat puncak lagi. Lewat puncak lagi. Pokoknya Masih baik. sore siap-siap ready cabut Bandung. Iya. Bandung cuma clubbing, habis clubbing balik lagi ke Jakarta. Gila. Nah, coba Ci, yang pernah lu denger tuh gimana tuh? Hebohnya dulu anak-anak selatan ke Bandung. Sebenarnya gue ngalamin yang 90-an ya. Iya, Karena iya, gue 92. kan berkiprah di kafe, itu Iya. nyanyi di kafe udah mulai 92 sampai Oh, dari mulai 92. 92 itu. Kafe apa, Ci? Fame Station. Hah? Fame Station itu Oh, megang Fame, banget Gedung Lipo Lipo. lantai 11. Oh, iya, gua Itu tahu. bandnya bagus-bagus banget semuanya. Jadi kita kalau dulu ke Fame itu dari Senin sampai Senin lagi itu bandnya lain-lain. Bandnya lain-lain, alirannya juga lain-lain. Semuanya Oke. punya karakter yang bagus dan keren gitu. Jadi memang anak-anak Bandung itu agak lebih kreatif dalam iya. hal itu ya kreatif. Dan kebetulan Oh, dulu Bandung TOP banget. Iya. Musik tuh kiblatnya ke Bandung. ya dulu tuh seperti kayak gitu ya. Yoi. Dan kebetulan saya dan KSP waktu itu juga pertama kali main di kafe adalah di Bandung di Fame. Terus sempat juga di Jakarta di Topas. Topas. Tahun 91. Kuningan. Topas Kuningan. Tapi Bakri dong, nggak Bakri. lama ya Bakri. Kuningan Tapi nggak Bakri. lama terus di Fame 92 sampai 95. Nah 92 sampai 95 itu kita main waktu itu tiap hari Rabu seminggu sekali. Setiap kita main itu kayaknya banyak orang Jakarta yang pada nonton juga gitu. Pada datang ke Bandung. Sampai akhirnya ada salah satu kafe di Kemang itu Pasir Putih ya. Itu yang salah satu customernya dia nonton dan dia sampai ngomong sama GM-nya, lo harus bawa nih band ke Jakarta gitu ya. Akhirnya lo bawa main di Pasir Putih. Sampai datang GM-nya Mas Didit BTW waktu itu nonton, nah benar kita terus coba main, benar alhamdulillah sukses dan Iya. kita sampai 8 tahun ya main di Kemang itu. Oh, jadi awal mulanya lu hijrah ke Jakarta dengan KSP di Pasir Putih. Iya, tiap Sabtu main kan. Tapi emang keren banget, Bang. Jadi gue cerita dulu bini gue kaget, gue ditegur Uci. Lah, kamu kenal sama Uci? Jadi Uci sempat main di kantornya dia. Oh iya ya. Dulu di Dana Reksa. Oh iya benar Iya, benar. keren banget tuh nyanyi lagu Queen katanya. Iya. Ya guys, pokoknya lo habis nonton YouTube-nya KSP. Iya benar.
Ci, gimana? Pasir Putih terus udah mulai rekaman. Ya mulai ya berkiprah di industri lah ya. Udah mulai industri Di udah profesional lah ya. Ya profesional. Jadi kayak begitu kita waktu itu kebetulan saya mengatur lagi KSP, manajemen bisnisnya apa segala. Sampai saat ini saya manajer, kebetulan manajer saya Oke. pegang. Jadi sekalian nyanyi juga manajer, ya sebenarnya segala ya. Diberesin lah. Ini ada cerita menarik sebenarnya. Pada saat itu tahun 80-an ya, sampai 90 tuh kan kafe-kafe dan restoran bintang 5, hotel-hotel dikuasai Filipina, bener nggak? Oh benar, Ya kan? di Syariah Filipina. Gua Filipina pernah semua tuh. kan, Keren. hampir banget. 75% yang Iya. main tuh Filipina. Filipina. Kenapa ya? Kenapa Kitanya gitu juga. ya? Nah itu sebabnya akhirnya saya pelajari ke apa sih kelebihan mereka gitu. Ternyata dari mana? Dari entertainnya. Entertainnya jago. Kalau orang Filipina itu communicationnya bagus, bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya bagus. keren. Stage act-nya bagus. Stage Iya. act-nya bagus. Itu yang kebetulan saya saya sering diajak orang tua, pelajarin. sering diajak teman-teman untuk di Syariah kemarin perhatiin ya. Mereka ternyata itu aja kalau soal kemampuan main musik orang Sama aja Indonesia ya? sama Sama aja jagonya, ya? bahkan Iya. banyak yang lebih jago. Cuma ya itu kita kalah di situ. Sebenarnya kalau vokal kita nggak kalah ya? performance-nya diatur banget. Akhirnya waktu saya bilang cerita tadi sempat tahun 91 saya 92 udah mau lulus. 92. Ini kalau misalnya mau profesional kita berarti harus bisa menghasilkan ya Iya. uang. Kalau kita misalkan berarti kita harus punya ciri khas apa nih gitu ya. Apa yang mesti dibenahin gitu. Akhirnya waktu itu semuanya dibenahin, koreografinya dibenahin, communication di panggungnya dibenahin, Wardrobe. ya wardrobe-nya, kostumnya, semua stage act-nya, apa yang mesti ya komunikasi lah ya. Kita tampil tuh betul-betul orang tuh mau nonton. Kalau dulu kalau band-band Indonesia tuh main di kafe, kita hanya sebagai latar belakang. Iya. Oh. Betul. Jadi misalnya gini, lu JR bajunya ini, Iya. lu main bajunya ini. Oh Iya. gitu. Akhirnya kita rubah, kita harus punya tema tiap main, terus kita kalau ngomong diatur gitu. Cara ngomongnya diatur juga. Apa yang diomongin kita bahas. Nah, lu tuh setiap- pertama lu aplikasikan di mana? Di kafe mana? waktu itu Pas lu habis- challenge pertama itu datangnya dari Hard Rock ya waktu Oh, itu. terus temen ya, aku pernah. Hard Rock itu Oh, keren. KSP itu band Indonesia pertama yang main di Hard Rock. Oh, Zaman Habis- Sarina itu. Itu tahun 90-an juga, 91 apa gitu ya. satu ya. Itu jadi kita dikasih challenge, kasih main ya di Hard Rock. Loh, band, jadi dia tuh punya Monday, I Like Monday. I Like Monday. I Like Oh, I Like Monday. Itu isinya band Indonesia kan. Ladies night enggak? Enggak, itu I Like Monday. Jadi Senin kan malam. ya kalau Senin malam. dari Selasa sampai Minggu mereka band luar semua kan. Iya. Gua taunya ladies night doang. Lu cari gratisan loh. Tapi emang cowok yang senangnya hari Rebo kok, Des. Karena banyak ceweknya. Ya terus akhirnya itulah. Jadi wah, kita kalau main di Hard Rock marketnya kan internasional nih ya. Iya, iya. Berarti kita mesti speak Banyak orang bule kesana speak kan. Inggris lah ya Ah. gitu. Akhirnya kebetulan ada teman Daniel Tumiwa waktu itu. Oh, dan itu. Nah, nanti dulu kita minta belajar dan kita mau ngerubah nih. Kita mau main di Hard Rock, apalagi besok challenge-nya. Kita mesti ngomong apa ya gitu. Apa dia di skripnya dibikin. Oh. Dibikin, ya ladies and gentlemen, welcome to Hard Rock Cafe. Oh, Kira-kira gitu. Dilatih sampai ngomong cara ngomongnya. Jadi Oh. lo coba lo simulasi ya ngomong. Kalau gue ngomongnya pelan, dia bilang, lo kalau ngomong jangan segitu tonnya, lo harus tinggi dong. Lo mesti pikirin tuh yang Yang di belakang itu. sana Oke. kedengeran lo Iya. ngomong, lo teriak aja Termasuk udah. keras ya. Lo harus ngelawan tuh crowd segitu banyak katanya gitu. Latihan tuh speaknya volumenya tuh udah kayak inilah kita latihan ngomong gitu ya. Sampai itu lo hafalin katanya, dia hafalin. Karena dia bilang gini, kalau kita belum bisa awal, lo hafalin aja. Oke. Lo letterlek lah ya, sudah letterlek aja. Nanti pada saat lo udah hafal bisa berkembang sendiri. Oke, improvisasi. Baru bisa lo improv gitu. Ternyata benar, itu benar. Jadi pertama kita hafalan. Lama-lama kita udah pede dan udah ngerti mesti gimana. Akhirnya ya sekarang udah nggak pakai skrip lagi gitu kan. Bang, ini luar biasa nih konten kita sekarang. Ternyata era berubah ya. Era Berubah. 70 ngegeng, 80. Sekarang 90 itu emang era Band. 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 Ya. Kolaborasi sampai Betul. sekarang. Jadi Nah,
Jadi Iya. memang Ci, kehadiran band-band asing memberikan knowledge juga ya Iya. ke kita. Iya, jelas. Kita pelajari Jadi performanya dia. Dan dari situ, sorry, ini perubahan karakter anak-anak remaja berubah di 90 Riz. Iya. 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 Beda banget dengan 70 yang narasumber kita yang lalu-lalu kan. Iya. Lebih mereka apa namanya? Hangoutnya ke kafe nonton band. Betul, nonton band terus lebih agak bukan terkungkung, apa namanya sih? Kayak segmented gitu loh. Nah ini kan di 90 perubahan lebih Perubahan banget. wide Ya. segala macam. Jadi pada saat itu saya dan teman-teman bercita-cita bahwa kita harus geser pemain Filipin ini untuk bisa orang Indonesia sendiri yang main di rumah kita sendiri dong gitu. Masa mau terus-terusan nyewa dari luar gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 90-an itu sampai 2000-an band seluruh hotel bintang 5 dan kafe semuanya orang Indonesia dan Bandung rata-rata. Iya. Jadi kalau lo Pelopornya lu ya. Ya, gue nggak mau maksudnya- bilang gitu, tapi mungkin ada pengaruhnya. Ada pengaruh, Karena ada gue mau pengaruh. menaikkan standarnya band. Jadi kayak itu tadi saya bilang, kalau dulu kita kalau ke kafe atau pub dulu namanya ya, itu tuh band cuma latar belakang doang. Kalau sekarang, kalau pada saat itu orang datang mau nonton bandnya. Iya, iya, iya. Justru kafenya itu jewelsnya ada di band. Oh, Iya. dari band. Ya, ya. Ya maksud Ya. gue dengan lu hadir di Hard Rock Cafe, KSP Indonesia memberikan pengaruh untuk kafe-kafe yang lain. Kayak apa Hard Rock aja pakai Indonesia. ibaratnya Ya, gitu jadi kan. ada Dia berani undang. dan kita bisa, yang penting kan kita bisa mendatangkan crowd Iya. ya kan. Kalau crowd itu sebenarnya kita di Hato cuma 2 kali waktu itu, nggak terus-terusan, nggak reguler. Oh, nggak salah Hard Rock Filipina juga ya? Nggak, pada itu dia ya banyak juga Filipin. ya? Oh, semua Filipin lah ya? Filipin semua. Jadi cuma Senin aja karena dia Alek Mandaira setelah KSP kalau nggak salah nggak hitna waktu itu main di situ. Jadi tiap Senin itu hanya khusus porsinya band Indonesia. Nah barulah pada saat tahun 90-an ya, itu kafe-kafe di Kemang banyak banget ya. Betul. Kiri kanan tuh kafe semua, bahkan jadi band Bandung semua itu. 70% band Bandung itu. Band Bandung semua ya, iya. Bandung, Jakarta terutama Bandung lah ya. Bandung banyak banget. Jadi Orang taunya KSP itu Bandung. ya alhamdulillah bukan Jakarta jadi ya? misi berhasil lah ya. Sampai teman saya saya punya teman orang Filipin pulang, dia waktu itu dia ada band apa ya waktu itu lupa lagi, dia pulang ke negaranya. Hey, why you coming home gitu kan. Indonesia no good lah sekarang, baliklah kembali saya ke Filipina, kata dalam hati saya gitu. Dalam hati saya berarti misi saya berhasil Iya, untuk iya. menggeser Filipina. Masih ada sih, mereka masih ada, cuma Jobnya nggak ada porsinya lebih sedikit gitu. Sekarang kan di mana-mana band kita sendiri kan gitu yang lebih banyak gitu, mostly. Tapi memang kalau gue lihat KSP itu memang selain suara bang, memang atraksi di panggungnya iya, itu. teksnya Lo- lebih lo banyak. oke banget. Hardcore keren lah. Iya. Ya, Nah, ya itulah ya, kita udah kalau berapa mau jadi album, Ci? entertainer kita suruh jadi badut jadi ini. Ya namanya entertainer lah ya, kita harus gimana caranya nih menghibur orang gitu. Orang pulang itu harus senang kan nonton kita. Maksudnya pulang orang tuh harus kepikiran gitu. Iya, Ini gila ya, tadi kita seneng banget ya gitu kan, kayak gitu ya. Kalau dulu kan kita seneng disco ya. Kita cukup dengan DJ gitu. Jadi era Nah, kita gitu. tuh ada bang disco, dance floor, sama panggung. Iya stage. betul, stage. Di kafe-kafe. Iya. Jadi secara nggak langsung kita terbentuk nih, Riz. Terbentuk. Dari video-video kita yang lalu, Iya. kita udah bicara tentang Iya. Era diskotik ya. disco. Ah, ya, Awal-awalnya 80-an, 80. Sekarang Iya. ada band. Iya. Tapi ada bahasanya nanti tahun 2000 balik lagi ke disco. kayaknya ini- gitu, rotasi seperti Ada itu. karena 2000. gue sangat disayangkan ada dulu kan lagi musim obat. Iya, iya, iya. Iya. Lagi musim, kita harus terus terang kan. Waktu Iya. saat itu klub dikuasai oleh Iya. namanya Ecstasy Iya. apa gitu. Itu menggeser band. Iya. DJ jadi jual lagi karena Iya. orang nggak perlu ada band, cukup dia dengan DJ, dia ada musik, dia Iya, dengan iya. senang. Itu pada saat itu adalah masa suramnya kita sebagai anak band di kafe ya. Iya. Boleh dibilang itu masa sedihnya anak band, tapi Iya. masih ada, 80-an. cuman Enggak, 2000-an. 2000-an, 2004, Itu agak 2004 ke terpuruk. sana tuh. Pengaruh tadi itu jujur aja pengaruh narkoba. Jujur aja narkoba itu. Kita gak dihargai lagi sebagai anak band. Jadi lu nggak perlu anak band, lu Iya. udah sedikit dapat itu lu tinggal istilahnya gini, kafe aja rugi. Karena dengan orange juice mah Iya. aqua atau Iya. air mineral aja lu udah cukup puas gitu. Kalau dulu kan nggak cukup gitu. Lu Tujuannya udah beda. beda. Datang ke kafe tujuannya beda. Iya, itu beda. Kalau Ci, dulu kan KSP udah berapa album? Nah itu kita tuh baru album baru 3, single baru keluar lagi tahun ini baru Iya. keluar.
selama itu memang kita pemalas ya. Iya. Dalam hal industri membuat album itu kita Lu pemalas. udah sibuk ke Orang panggung ke panggung ya? kebanyakan main kayaknya ya, kebanyakan show. Jadi kita suka. Jadi itulah penyakitnya adalah kalau mau rekaman kan kita harus hibernasi dulu ya, bikin lagu ya kan, bikin konser gitu ya, gitu. Beda lagi deh urusannya gitu. Tapi alhamdulillah sih kita ada tiga album. 3 album. Ya, 95, 98 sama. Gimana? Kita bicara sekarang dikit lalu. Sekarang gimana? KSP? Sekarang alhamdulillah kita masih ada tempat lah ya. Sesuai dengan umur, sesuai dengan usianya kita. Lagu udah dirubah ya? Enggak, tetap kita tetap main. Kita sekarang Main mainnya di mana? Di genre ke apa nih? Indonesia 90-an, 80 90 tetap kita main di Tetap situ. situ ya. Kita nggak main lagu baru, memang Iya. kita main. Emang dari dulu kita gitu kan. Kalau dulu kita masih top 40 zaman di kafe Iya. ya. Tapi lagu top 40 yang kita mainin itu sekarang jadi klasik kan. Klasik, Jadi betul. segmen tetap 80s. Iya, Active. ya gitu. Jadi tapi sekarang banyak lagu Indonesia dan kalau saya tuh kemana-mana ya. Sekarang sih terus terang saya jarang main. Tapi dapat laporan nih dari anak-anak band yang pada main di kafe itu sekarang itu trennya di kafe-kafe. Lu cek di selatan, di Senopati Semanyak itu kan Iya, banyak kafe. iya. Isinya Indonesia 90 semua Betul. lagunya. Iya. Jadi band itu mainin lagu yang sama yang gue mainin. Iya. Lah ini anak-anak lahir tahun berapa sih gue mainin lagu segini? Ya udahlah. Karena emang kita harus akui lagu-lagu 80-90 lebih enak daripada lagu sekarang gitu kan ya. Berarti kan Anak gue masih suka kok. lebih Anak kita masih lebih eternal ya lagu-lagu tahun 80-90 itu daripada sekarang kita cepet lupa. Iya. Lagi sekarang dengan kayaknya hampir setiap hari orang rilis lagu baru sekarang kan, dengan adanya era digital platform ini kan makin kreatif juga orang dengan electronic music, dengan apa makin gampang orang rekaman, tapi saking banyaknya akhirnya kita bingung mau denger yang mana nih kita. Kalau dulu tuh kita nempel ya. Kan kita dulu nonton cuma TVRI sama radio deh tuh ya. Iya, iya. Kalau lagu-lagu baru udah deh. Kalau di selatan, kalau di Jakarta tuh mampus deh kita yang dengerin anak SMP, SMA ya. Sampai acaranya apa aja tuh program hafal ya tuh TVRI isinya apa aja kita hafal ya tuh. Besoknya kalau habis nonton nih misalkan tadi malam Aneka Karya misalkan ya. Besok pagi dibahas dong di sekolah ya. Lu nonton nggak kemarin? Kita nggak gini Little House on the Prairie gitu kan nontonnya. Lu nonton nggak kemarin episode-nya ini ceritanya kayak gitu. Nah kalau sekarang zaman kita tuh. Iya. itu bahagia kita ya. Sedih tapi bahagia. Sedihnya cuma itu yang kita nggak ada ngurusin gadget. nggak ada Iya, nggak nggak ada. Emang hiburan kita cuman di TV Udah, itu aja. TV, radio, udah. Radio tuh juals banget ya dulu di rumah tuh hiburan kita kalau di rumah sambil bikin PR gini radio gitu. Makanya lagu-lagu zaman kita SMP kita lebih nempel ya. Bahkan gue belum jadi penyanyi itu gue lagu-lagu lebih hafal kayak zaman dulu karena tiap hari dipasang. Dia jangan nyanyiin, dia mau diulang-ulang. Kalau dulu kaset sampai di rewind sampai macet sampai ngeng ya. Ci, kira-kira penyanyi Indonesia favorit lu siapa? Indonesia ya. Yang paling lu kagumi? Ya pasti Vina, Chrisye lah ya, Ya, zaman pasti. dulu ya, tahun 80-an itu kan, pas Lu zaman belum gue masuk SMP. era Kadin, belum masuk. Belum, Vina, enggak. Sampai Chrisye. sekarang pun ya masih Chrisye itu ya. Lagu-lagu 2D suka 2D juga lu? suka dia Ramana Putra gitu suka, 2D, dia Faris ya pasti ya. Nah sekarang lu masih nyanyi lagu mereka apa lu udah masuk ke Masih nyanyi lagu mereka. Masih nyanyi lagu mereka. Jadi kebetulan alhamdulillah nyanyi idola-idola saya dulu yang saya idolakan. Kita akhirnya main bareng sering. Bareng. Sering satu panggung akhirnya sama Bang Faris sering beberapa kali. Faris, ya, oke. Chandra Darusman. Kita bawain lagi nyanyi Chandra Darusman KSP Kekaguman. Lagu Faris lo oke banget tuh. Judulnya apa? Sakura Bukan, gitu kan. ada satu lagi gua suka. Hasrat dan Cinta. Nah, yang sama kita di recycle. Karena gue nyanyiin yang Faris yang nyanyi nggak ketemu tapi di yang KSP oke banget. Iya, iya, benar. Iya. Oke banget. Di arah Di aspek recycle. oke banget. Iya. YouTuber lu udah berapa juta tuh nonton? Apa sih? Gue nonton tuh. Enggak. Jadi alhamdulillah kita satu bangun sama Tevina, satu bangun sama Chrisye. Bahkan saya dulu jadi backing vokal Chrisye tahun 94 pada sempet waktu ya? ada konser sendiri konser apa ya namanya? Pokoknya RCTI waktu itu bikin. Saya bikin satu gini, ya ampun, saya bisa satu panggung sama idola saya itu kayak sesuatu hal yang dulu kayak diandai-andaikan saja gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah gitu ya. Kita senang banget gitu, pokoknya senang banget gitu. Oke Ci, jadi udah apa? Clear banget ya. Iya. Sambil minum. Iya, iya. Cerita mengenai 90-an nih baru nih kita dapat narasumber 90-an. Udah gitu nyanyi lagi. Nah Ci, kira-kira plan lu apa ke depan lagi? Untuk Plan- KSP apa lu udah punya rencana
lanjutnya? Untuk musik ya, Musik. untuk musik sebetulnya saya tahun depan mau rilis single. Oke, Pengennya keren. mini album. Oh keren. Lagi Lu sendiri, nyanyi sendiri? ini yang gue sendiri. KSP juga sama. Lagu siapa lu buat sendiri? Ada yang lagunya orang, saya coba bikin juga sendiri. Makanya ini kan proses lagi setelah saya tahun 94 ngeluarin single ya, teman Dwiki Darmawan waktu itu satu sinetron. Baru lagi nih, habis orang-orang semua gini, lu kenapa sih nggak bikin solo, lu ngurusin KSP mulu katanya. Ya juga sih ya. Ya udah deh, gue 2022 gue canangkan gue bikin solo, mudah-mudahan terwujud ya, tolong doanya aja buat Insyaallah. semua. Nah, Nanti memang kalau eranya misalnya- sekarang bukan grup lagi apa emang era? Dua-duanya jalan. dua-duanya masih jalan. Dua-duanya. Dari dulu dua-duanya sebenarnya jalan-jalan Iya, aja, tapi memang porsinya banyakan KSP gitu karena gak tahu ya, karena mungkin saya lahir dari vokal grup juga gitu. Terus senang nyanyi dalam harmoni Iya. gitu ya. Jadi nyanyi rame-rame itu kan orang-orang bilang, kenapa sih rame-rame dulu, emang bagi-baginya gimana gitu. Terus tapi kan kita main musik bukan hanya uang aja ya, Iya. kita kebahagiaan kita Bahagian, juga, betul. kebahagiaan kita, passion kita di situ. Jadi saya tuh kalau kadang kalau lagi nyanyi sendiri malah gini, teman-teman gue mana yang di belakang nggak ada orang gitu, nggak enak. Kebiasaan rame-rame juga enak, kita kemana-mana barengan itu udah kayak satu keluarga gitu kan. Jadi kita nggak pernah kesepian gitu, bener nggak? Dan kalau nyanyi sendiri tuh suka sepi dibanding temen gue mah. Des, Gitu. ini di yang sekarang nih, video kita sekarang, kita nggak banyak nanya. Iya. Ngomong Cukup sendiri. Uci cerita, Iya, luar Biasa kan biasa. kita banyak nanya nih. Iya. Gue aja cerewet. Gua baru nanya, Uci udah cerita. Tamunya, hostnya kalah. Soalnya Uci udah tahu, lu mau nanya apa udah tahu dia. Udah tahu gue pasti hal ini. Ya mudah-mudahan sih apa yang gue ceritain tuh bisa buat Iya. cerita kok yang nonton ya. Iya, iya. Mudah-mudahan plan-plannya KSP tercapai Ci ya. Iya. Plan lu di apa? Ya penting kita mah harus produktif terus Produktif, ya. ya. Mau sampai kapan umur berapa Oh, juga harus, kita harus harus. produktif terus gitu ya. Itulah keuntungannya di musik, nggak ada pensiun. Nggak ada pensiun. Ya. Dan lu plannya tetap aja lu nyanyiin lagu-lagu anak muda, lu nyanyiin ya. Anak muda kalau Maksudnya yang audien lu- kalau yang cocok mah nyanyi Iya, aja gitu. Kalau bisa ada request gitu ya, misalnya kita kan juga lagu apa ya. Tapi kebanyakan ya karena mereka hire kita ya, jadi udah tahu ke arahnya kemana segmennya. Makanya kita nggak laku kalau di pensi. Kita lakunya di acara reunian. Reunian. Nah, reunian gua sering tuh reunian PL apa ya. Dan PLS Iya, iya, iya. SMA se-Jakarta Raya. Asal sanggup bayar aja. Iya, iya. Ya biasanya sih kita emang marketnya ke situ ya. Kan mereka sekarang udah, teman-teman kita udah posisinya udah bagus semua ya, udah senior kan ya. Betul. Jadi lu senangan tinggal di Jakarta apa di Bandung? Terus terang tinggal di Bandung, kalau gue tinggal Enak. 3 jam gue pasti pindah lagi ke Jakarta kan. Ini kayak gue nyangkut di Bandung, gak enak, Udah lama adem. banget. Adem memang. Iya, iya. Ya gitulah ya. Wah, nggak terasa, Bang. Udah 30 menitan. Iya. Ya. Udah. Iya. Kita pun juga nih bingung udah Iya, udah diatur diatur semua. aja. Jadi guys, ini apa banyak informasi. Iya. Angkatan Kalau kurang kita bikin 2 Sebatuan. episode dong. Mudah-mudahan Uci bisa share ke narasumber yang lain nih. Ya tadi apa? Sandi Uno, ya. Sandi Uno. Ya, Iya. Bang Sandi. Siapa lagi, Ci? Teman-teman lu boleh deh ya, nanti kita bisa Banyak sharing. sih, tergantung lo mau arahnya kemana ya. Kalau untuk musik nanti teman-teman Bandung banyak. Banyak, tuh, Banyak dari nanti Guci nanti Oke, ya, oke. nanti kita bisa kembangkan mau ke Iya. siapa ya gitu. Iya, iya. Karena kan anak-anak Jakarta sama Bandung nih nyatu banget Iya. ya. Dari Iya. lifestyle tuh Iya. udah Jakarta sama Bandung tuh Iya, udah iya. apalagi dari jalan tol udah deket Iya, banget. benar-benar. Anak selatan ya. Iya, selatan. Uci, thank you banget. Sama-sama. Ya. Makasih ya telah you. berkunjung ke ini tempat gue. mudah-mudahan Live 60 bisa lebih apa benar-benar sumber yang dahsyat kayak Uci. Betul. Mudah-mudahan Uci sukses apa yang lu plan Amin. ya. Salam tuh Yang penting Habi. sekarang sehat. Sehat. Kafe halaman makin rame. Amin. Ya ini luar biasa nih dari Luar gua biasa. zaman tahun 2000 ke Bandung sebelumnya. 22 tahun. Ya, ini udah legend nih. Kalau gue bilang malah legend. Mungkin kita akan diskusi kafe halaman nih, Bang. Iya. Ya. Iya. Bikin 2 episode aja, Riz. Komisar. Kita datang lagi ke Bandung. Mudah-mudahan tadi Uci sebut Bang Sandi Uno, Ya. ya, yang lain-lain bisa lah ikut di Live Teman 60. musisi Bandung Ya. mungkin referensi Iya. Uci. Iya, iya, iya. Ah. Banyak bisa kita Oke. garap ya. Ci, thank you. Ya. Ya, guys. Demikian apa ngobrol-ngobrol kita dengan Uci, KSP Band yang mengelola kafe halaman di Bandung ya. Sampai bertemu di next episode. Ditunggu di sini ya. Ya, ditunggu di sini. Ya, oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kita bertemu di next episode selanjutnya. Bos.